Tim penyidik Kejaksaan Negeri Maluku tengah menetapkan satu tersangka baru pada kasus-kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Tersangka baru itu yakni Frit Lukas Sopacua. Tercuatnya nama Lukas memperpanjang daftar tersangka dalam kasus ini, yang mana sebelumnya penyidik telah menetapkan Askam Tuasikal, Oktonoya, dan Munaidi Yasin. Penetapan itu disampaikan Kasih Pidsus Kejari Maluku Tengah, Junita Sahetapi kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa 7 November 2023. Hari ini telah kami tetapkan salah satu tersangka terkait kasus korupsi dana BOS yakni Fritz Lukas Sopacua, ucap Sahetapi. Lukas ditangkap setelah beberapa kali mangkir dari panggilan jaksa. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik mengantongi cukup bukti. Rata-rata dari data kami miliki yang bersangkutan juga terindikasi menikmati sebagian dari penggunaan dana BOS, jelas Sahetapi. Dijelaskan, Lukas merupakan seorang operator pembuat data permintaan dana BOS dalam penyelesaian atau permintaan biaya afirmasi kinerja dana BOS tahun 2020-2021 dan penyampaian data untuk permintaan dana BOS reguler 2020 dan 2022. Kapasitas dia di sini sebagai operator atau yang membuat permintaan dan penyampaian data untuk permintaan dana BOS reguler, urai Sahetapi. Lanjut, setelah Lukas, pihaknya belum dapat memastikan apakah ada tersangka lainnya yang juga ikut terlibat dalam kasus ini atau tidak. Namun demikian, ia mengaku tidak menutupi kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain juga yang turut serta dalam korupsi dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malteng, tutur Sahetapi. Kini tersangka sementara ditahan 20 hari ke depan guna tindakan penyidikan lebih lanjut. Selama itu, kami jaksa penyidik akan melakukan persiapan pemberkasan untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, jelas Sahetapi. Sementara terkait kerugian atas keterlibatan Lukas, pihaknya masih melakukan perhitungan guna mendapatkan kejelasan terkait penggunaan anggaran oleh tersangka. Untuk FLS sendiri kami kenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maksimal hukuman 15-20 tahun penjara, tutup Sahetapi.